Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Bapak doakan semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, sudah ada yang kenal Bapak? Kalau belum kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Hudara Bani. Anak-anakku bisa panggil dengan Pak Hudara. Nah, Bapak pengen bertanya kepada anak-anak nih. Kira-kira siapa yang di sini suka makan es krim? Wah, semuanya mungkin suka ya makan es krim. Coba kita lihat. Pernah nggak sih anak-anak semuanya makan es krim? Tiba-tiba es krimnya jadi cair kalau es krimnya dikeluarkan dari kulkas. Pernah bukan? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, di pembelajaran yang pertama. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama melafazkan basmalah agar pembelajaran kita pada hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran. Oke, anak-anakku bisa buka di buku tema 3 di halaman 174. Yuk buka bukunya. Nah anak-anak, setiap hari pasti akan terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Dan makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati perubahan wujud dalam keseharian kita? Pasti bisa, karena ini sangat dekat sekali dalam kehidupan. Seperti kata Bapak tadi, garam membuat makanan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam sangat terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Oke, mari kita baca wacana yang ada berikut ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, ada di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Terus, bagaimana proses menghasilkan garam? Baik, kita simak bersama-sama di bacaan ini ya. Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Manennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa demikian? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Bacaan ini bersumber dari www.bobo.kidnesia.com. Nah anak-anak, setelah kita membaca tentang bertani garam, di dalam bacaan tersebut terdapat penjelasan tentang proses perubahan wujud. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Lalu, bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam dan buatlah dalam bentuk cerita bergambar. Kita coba buat peta bergambar ya. Nah, ini ada 4 kolom gambar yang harus kita isi. Proses yang pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Lalu di proses yang kedua,
tambak diisi air laut dan air laut akan menguap, lalu tersisalah kristal-kristal garam. Proses yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam pun siap untuk dipanen. Proses yang keempat, garam-garam setelah dipanen kemudian dijual ke pabrik untuk ditambahkan iodium dan siap untuk dikirim ke daerah lainnya. Cerita bergambar ini berasal dari bacaan yang telah kita baca ya, tentang bertani garam. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit? Ayo kita bersama-sama menjawab pertanyaan ini. Baiklah, seperti kita ketahui, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit adalah 60 detik. Kalau 1 jam berapa detik ya? Dalam 1 jam itu ada 3.600 detik. Anak-anak, hal sederhana satuan waktu ini Bapak harap bisa diingat ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Lalu 1 jam ada 3.600 detik. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh petani garam untuk mengisi 1 petak air dalam menit? Mari kita pecahkan. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air adalah 2 jam. Nah, kita ubah 2 jamnya menjadi menit ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu 2 jam berapa menit ya? Kita tulis di sini 2 dikali 60 menit. Oke, dari mana dapat 60-nya Bapak? 60 ini kan sama dengan 1 jam. Lalu di sini ada 2 jam nih yang dibutuhkan oleh petani garam. Makanya di sini tertulislah 2 dikali 60 menit. Berapakah hasilnya 2 dikali 60 menit? Kita kalikan dulu 2 dikali 6 ya. Berapa? 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu kita tambahkan 0 di belakangnya. Menjadi 120 menit. Mudah bukan? Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Oke, baik. Kita selesaikan soal yang berikutnya ya. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Soal yang tadi, kita ubah dari satuan jam menjadi satuan menit. Kali ini kita akan mengubah dari satuan menit menjadi satuan jam. Oke, tetap ingat rumus yang tadi ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Baiklah, waktu yang diperlukan petani adalah 90 menit. Artinya 1 jam sama dengan 60 menit. Kita tulis dulu di sini sama dengan 60 menit. Lalu kita tambah nih. 60 ditambah berapa yang hasilnya 90 menit. Ditambah 30 menit. Lalu kita tulis lagi di sini. Berarti 60 menit sama dengan 1 jam. Lalu ditambah dengan 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Baiklah, kita ubah kembali dari jam menjadi satuan menit. Baiklah, kita tulis di sini 1 jam 20 menit. Lalu sama dengan 1 jam berapa menit ya? Kita tulis 60 menit. Kita sudah rubah dari jam ke menit. Lalu 20 menitnya nggak perlu dirubah ya. Karena satuannya sudah sama-sama menit. Baiklah,
60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi waktu yang diperlukan petani untuk berjalan kaki menuju pabrik adalah 80 menit. Kita selesaikan soal berikut ini. 1 jam sama dengan berapa menit ya? Seperti yang kita sudah ketahui tadi bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalau 2 jam itu berapa menit ya? Nah, 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Sama dengan 2 kali 60 adalah 120 menit. Lalu kalau 3 jam berapa ya? 3 dikali 60 menit. Jadi berapa ya 3 dikali 60? 3 dikali 6 adalah 18. Lalu ditambahkan 0 di belakangnya. Menjadi 180 menit. Nah, ayo kita ubah satuan jam menjadi menit ya. Di sini ada 1 jam 45 menit. 1 jam sama dengan berapa menit ya? 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu ditambah dengan 45 menit. 60 ditambah 45 sama dengan 105 menit. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Apa ayo kira-kira perubahan wujud yang terjadi? Ya, tepat sekali, sangat benar, yaitu penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju kering, saatnya untuk kita lipat dengan rapi dan susunlah di lemari kalian. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan cara melipat kaos yang ada berikut ini. Anak-anakku bisa mengambil kaosnya juga ya, lalu ikuti langkah-langkah pada gambar yang ada berikut ini. Nah, selamat untuk kamu yang berhasil ya melipat pakaiannya. Ayo berlatih kembali melipat jenis pakaian yang berbeda. Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini yang tertera di gambar. Demikian anak-anak pembahasan kita di tema 3, subtema 4, dan pembelajaran 1. Semoga anak-anak semakin semangat belajar ya. Dan tak lupa pula untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru kalian. Baik, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga anak-anak menjadi anak soleh dan soleha, kemudian dapat membanggakan kedua orang tua. Baik, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.